Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang disusun oleh Resa Milina dan Warta Sudarmawan. Selanjutnya, materi yang pertama, pendekatan pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran, dan yang ketiga adalah metode pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Macam pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan yang dilakukan oleh guru secara langsung kepada muridnya untuk memecahkan masalah yang terdapat pada muridnya. Yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok diharapkan ditumbuh kembangkan rasa sosial yang tinggi pada muridnya, yang dibimbing untuk selalu mengendalikan rasa egoisnya yang ada di dalam diri mereka. Yang ketiga, pendekatan bervariasi, yaitu pendekatan pembelajaran guru menggunakan satu metode, biasanya sukar menciptakan suasana kelas yang kondusif dalam waktu yang relatif lama, sehingga diperlukan variasi pemecahan untuk setiap kasus. Yang keempat, pendekatan keagamaan, yaitu dengan menerapkan prinsip mengajar, kolerasi, dan sosialisasi, guru dapat menyisipkan pesan keagamaan di dalam semua mata pelajaran, dengan bertujuan agar nilai muridnya ini tidak sekuler, tetapi menyatu dengan nilai agama. Untuk yang kelima, pendekatan edukatif, yaitu setiap tindakan yang dilakukan guru dengan tujuan mendidik muridnya agar menghargai norma hukum, asusila, sosial, dan juga norma agama. Banyak sikap yang harus guru lakukan untuk menanamkan nilai kebaikan kepada anak didik. Untuk yang keenam, pendekatan kontekstual, yaitu konsep pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi dengan dunia nyata yang dialami murid secara langsung. Yang ketujuh, pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran lebih menekankan tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide baru yang dapat diperlukan siswa yang didasarkan pengalaman. Untuk yang kedelapan, pendekatan konsep, yaitu pendekatan yang mengarahkan siswa untuk mengetahui konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep, dan juga pengajaran secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan siswa menghayati bagaimana konsep diperoleh. Yang kesembilan, pendekatan proses, yaitu pendekatan berorientasi pada proses, bukan hasil. Pada pendekatan ini, peserta didik diharapkan menguasai proses. Pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir ataupun kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Yang ke-10, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, yaitu pembelajaran sains dengan pendekatan STM mempunyai beberapa perbedaan dibandingkan cara biasa. Pendekatan ada pada aspek aplikasi, bahan pembelajaran, sikap, proses, konsep pengetahuan. Pembelajaran STM juga terdapat pemecahan masalah, tapi masalah itu lebih ditekankan pada masalah yang ditemukan sehari-hari. Untuk yang ke-11, pendekatan ekspositori, yaitu melalui pendekatan ini sumber belajar dengan penyampaian materi sampai tuntas. Yang ke-12, pendekatan inquiry, yaitu pembelajaran ini memberikan kesempatan siswa untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai masalah secara sistematis. Untuk yang kedua, strategi pembelajaran yang akan dilanjutkan oleh Mas Warta Sudarmawan. Ya, selanjutnya strategi pembelajaran diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung. Strategi ini sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan, atau bisa dibilang memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam observasi, menyelidiki, penggambaran,
inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Yang keempat, strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran melalui pengalaman menggunakan bentuk kegiatan induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Yang kelima, ada strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Selanjutnya, ada unsur-unsur strategi pembelajaran. Pembuatan suatu strategi pembelajaran meliputi keseluruhan penggunaan informasi yang telah dikumpulkan dan menghasilkan suatu rencana yang efektif untuk menyajikan pengajaran bagi peserta didik. Selanjutnya, dalam pembuatan strategi pembelajaran ini, Dix dan Kerr menjelaskan ada beberapa elemen strategi pembelajaran. Yang pertama, ada keurutan dan pengelompokan konten. Komponen pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan strategi pembelajaran. Dalam elemen ini mengajarkan pengelompokan konten yang merujuk pada keurutan sistem. Pengelompokan dimulai dari yang rendah ke tinggi. Yang kedua, ada komponen belajar. Elemen berikut adalah penjelasan tentang komponen pembelajaran untuk seperangkat beban pembelajaran. Mengajar merupakan hal yang dengan sengaja dirancang sedemikian rupa guna menyampaikan informasi dari guru ke siswa untuk mendukung proses pembelajaran internal. Yang ketiga, ada pengelompokan peserta didik. Unsur berikut dari strategi pembelajaran adalah deskripsi tentang bagaimana siswa akan dikelompokkan dalam pembelajaran. Yang keempat, ada pemilihan media dan sistem pengajar. Dalam proses pembelajaran harus memperhatikan pemeliharaan sistem penyampaian untuk keseluruhan pembelajaran, sesuai dengan media yang akan digunakan untuk menyajikan informasi dalam pengajaran. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu pembelajaran sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar dan juga suatu pendekatan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran memiliki 4 ciri khusus, yaitu yang pertama, rasional, teoritik, logis yang disusun oleh para pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Yang ketiga, ada tingkah laku mengajar diperlukan agar model dapat dilaksanakan dengan berhasil. Yang keempat, ada lingkungan pembelajaran kondusif agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang selanjutnya macam-macam model pembelajaran, yaitu yang pertama model pembelajaran langsung. Yang kedua, mode pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, kooperatif. Yang keempat, kontekstual atau CTL. Yang kelima, realistik. Ciri-ciri mode pembelajaran secara khusus. Yang pertama, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran berhasil. Yang kedua, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai. Yang ketiga, rasional, teoritik, yang logis disusun oleh para pencipta. Yang terakhir, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Terima kasih, selamat belajar.